Selanjutnya soal nomor 24. Di sini ada gambar dan ada wacana, yaitu proses Daun merupakan proses pembuatan logam alkali yang dapat diperoleh dari elektrolisis garam tersebut. Pada proses ini titik leleh senyawa garam yang dibutuhkan cukup tinggi, ya, sehingga diperlukan jumlah energi yang besar untuk melelehkan padatan garamnya. Intinya di soal, dari wacana tadi, berdasarkan wacana dan gambar proses tersebut, maka bahan baku reaksi di anoda dan produk logam yang dihasilkan secara berturut-turut adalah, ini berkaitan sama proses Daun. Proses Daun itu adalah proses pembuatan logam alkali. Logam alkali itu adalah logam golongan 1A. Logam alkali ataupun logam alkali tanah biasanya dibuat dalam bentuk leburannya. Karena kalau dalam bentuk larutannya, dia tidak akan menghasilkan logam alkali. Nah, itu yang pertama. Berarti jawabannya adalah antara A, C, dan E. Proses Daun biasanya dibentuk dari leburan NaCl, di mana dia akan menghasilkan logam alkali yaitu natrium. Berarti logam yang dihasilkan adalah natrium. Sedangkan option A ini menghasilkan larutan NaOH, bukan logam natrium. Nah, option C menghasilkan gas klorin. Gas klorin ini dihasilkan, gas klorin yang dihasilkan itu bukan bentuk logam, tapi bentuk non-logam. Sedangkan yang ditanya adalah produk logam yang dihasilkan. Yang bentuknya logam natrium, bukan klorin. Klorin Cl2 itu bukan natrium, berarti salah. NaOH adalah senyawa, bukan logam. Jadi yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang option E, gitu ya. Dimana karena dia NaCl itu ada Na dan Cl, maka reaksi yang terjadi di anoda, kita cek di sini ya. Reaksi anoda, tadi NaCl, berarti ada Cl. Oh, di sini ada Cl. Kalau anionnya Cl, di situ tidak ada penyebutan elektrodanya apakah inert atau non-inert. Berarti elektrodanya dianggap inert. Kalau elektrodanya inert, berarti ada karbon atau grafit, atau selain karbon grafit bisa jadi ada platinum atau Pt atau aurum, emas. Nah, kalau elektrodanya inert dan anionnya Cl, tadi dari NaCl ada Cl, dari lebih ke arah Cl nih. Maka reaksi anodanya adalah si X-nya ini kita ganti Cl. Kalau kita ganti Cl, si X-nya jadi 2Cl-. Ini X2, berarti Cl2 ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi di anodanya. Kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Nah, ini sesuai. 2Cl- jadi Cl2 dan 2 elektron. Dan logam yang dihasilkan adalah natrium. Jadi nomor 24 jawabannya adalah yang E. Nomor 25, logam alkali golongan 1A lebih reaktif dibandingkan logam alkali tanah golongan 2A. Lebih reaktif ini adalah lebih mudah untuk bereaksi. Dia mudah bereaksi jika energi ionisasinya rendah atau elektronegatifannya tinggi atau afinitas elektronnya tinggi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Biasanya yang energi ionisasinya rendah adalah yang sebelah kiri dalam satu periode. Ya, satu periode itu dari kiri ke kanan. Yang paling kiri dari tabel periode adalah yang energi ionisasinya paling rendah. Biasanya yang logam. Jadi antara logam 1A sama 2A adalah yang logam 1A yang paling rendah. Nah, terus yang elektronegatifannya paling besar, afinitas elektronnya paling besar adalah dalam satu periode yang paling kanan. Elektronegatifan itu adalah kemampuan atom untuk menerima elektron ketika dia berikatan. Afinitas elektron itu adalah energi yang terlibat ya dalam pada suatu atom dalam wujud gas agar si atomnya itu bisa menerima atau menangkap elektron. Jadi yang elektronegatifan atau afinitas elektronnya paling besar adalah yang paling kanan dalam satu periodik, yaitu biasanya yang golongan 7A atau golongan halogen. Yang elektronegatifan dan afinitas elektronnya besar adalah yang golongan 7A.
Nah, jadi kalau energi ionisasinya rendah, energi ionisasi itu dipengaruhi oleh jari-jari atom. Nah, kita coba cek dulu ya yang B. Elektronegativitas logam alkali lebih besar. Yang elektronegativitasnya paling besar adalah yang 7A, bukan logam alkali. Berarti yang B salah. Yang C, titik leleh. Titik leleh itu berkaitan sama dia melebur ya. Berarti dia nggak berhubungan sama energi ionisasi. Yang D, energi ionisasinya lebih besar, sedangkan tadi akan mudah reaktif kalau energi ionisasinya rendah, berarti yang D salah. Muatan logam alkalinya lebih besar, nah ini nanti dia kurang tepat ya, harusnya muatan logam alkali itu kan golongan 1A, harusnya muatannya plus 1, sedangkan kalau alkali tanah harusnya plus 2, jadi harusnya yang alkali itu muatannya lebih kecil daripada yang alkali tanah. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jari-jari atom, jarak atom dari inti atom ke kulit terluar. Ini anggaplah inti atom. Dengan elektron ke yang kulit paling luar. Jaraknya seberapa? Kalau jaraknya dari sini sampai sini, dibandingkan dengan dari sini sampai sini, jarak mana yang paling besar? Jarak dengan yang kedua ya. Kalau semakin besar jaraknya, tarik-menarik elektronnya, ya kalau di fisika kan ada kutub positif, kutub negatif. Tarik-menariknya semakin kurang kuat. Kalau semakin kurang kuat, maka energi ionisasinya semakin kecil. Tapi kalau kalau jaraknya segini dari inti ke yang nomor 1 ini, berarti jari-jari atomnya paling kecil. Jari-jari atomnya paling kecil berarti gaya tarik-menarik elektronnya justru makin besar. Jadi ini adalah yang jari-jari atomnya lebih kecil, berarti yang energi ionisasinya disingkat EI yang paling besar. Kalau yang ini, ya berarti ini jari-jari atomnya kecil, EI-nya besar. Kalau jari-jari atomnya besar, maka yang energi ionisasinya adalah yang paling kecil. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Nomor 26. Pasangan data yang sesuai untuk periode 3. Periode ketiga itu ada, dihafalinnya nanti minggu, Ali, siap-siap pergi, sama calon artis. Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfida atau belerang, sulfur atau belerang, klor sama argon. Manakah yang paling tepat? Dari fosfor ya, dari fosfor ke sana, ini secara umum biasanya bentuknya gas, bentuknya ya. Atau lebih ke arah ini non logam. Kalau yang ini lebih ke arah logam. Jadi biasanya yang logam itu yang bentuknya padat. Nah, yang ini sama ini ya. Yang ini biasanya bentuknya gas. Kalau yang ini biasanya bentuknya padat. Nah, di mana? Di sini, dari sini. Yang ini, natrium sama magnesium ini biasanya bentuknya basa. Kalau yang aluminium amphoter, berarti bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Kalau dari sini sampai Cl, ini lebih ke arah asam. Kalau argon, golongan 8A udah pas berpasangan semua. Konfigurasi elektronnya udah stabil. Jadi, dia nggak asam atau nggak basa. Nah, yang energi ionisasinya paling besar, ini adalah yang argon. Ini adalah yang energi ionisasinya paling besar. Ini adalah yang energi ionisasinya paling kecil, tapi jari-jari atomnya paling besar. Ini justru yang ini jari-jari atomnya paling kecil. Nah, ini ya, sama-sama gas, berarti yang gas ini ya, antara di sini kan paling kanan nih, yang B ini yang tengah-tengah kan. Kalau silikon padat, berarti kurang tepat. Berarti antara Cl atau fosfor. Nah, kita cek dulu, tapi molekulnya diatomik. Kalau fosfor di alam biasanya bentuknya P4. P4. Kalau belerang di alam ada yang S, ada yang S8. Kalau klor di alam bentuknya diatomik, Cl2, karena 2, jadi diatomik. Kalau argon karena udah stabil konfigurasi elektronnya, makanya monoatomik, jadi Ar aja. Nah, kalau silikon, ya dia kan dia padat ya, dia lebih ke arah kovalen nih. Ini kovalen, akan membentuk kovalen raksasa, sehingga titik lelehnya, titik didihnya paling besar dibandingkan yang lain. Ya. Nah, berarti yang P salah. Jadi jawabannya antara A, B, dan E. Kita cek antara C sama A. Kita lihat ya, energi ionisasinya yang lebih besar adalah yang C. Nah, yang energi ionisasi yang lebih besar adalah yang C. Tadi pengecualiannya ya, energi ionisasi dalam satu periode
Ya, paling besar paling kanan, kecuali golongan 2A itu lebih besar daripada 3A, karena 2A lebih stabil, 5A lebih besar daripada 6A, karena 5A-nya lebih stabil. Berarti kalau Mg dibandingkan Al, tentu yang Mg lebih besar. Tapi kalau Al dibandingkan Na, Al yang lebih besar energi ionisasinya. Terutama Al, aluminium, sering digunakan untuk stainless steel ya, campurannya ya, untuk alat-alat rumah tangga. Jadi, yang A salah karena yang C-nya anggapannya Na. Jadi, antara B sama E. Nah, sedangkan yang digunakan untuk lampu penerang jalan ini biasanya adalah natrium. Jadi jawabannya adalah yang B. Terus nomor 27. Nah, ini ada gambar. Wacananya adalah proses pemurnian logam tersebut. Nah, ini akan menghasilkan tembaga murni, Cu murni, dilakukan dengan cara elektrolisis. Logam yang tidak murni dijadikan sebagai anoda, yang murni dijadikan sebagai katoda. Dengan larutan yang digunakan adalah tembaga sulfat, CuSO4. Dari tahap elektrolisis, maka reaksi yang terjadi pada elektroda negatif dan logam yang dihasilkan adalah, nah ini kita mengamatinya adalah, yang kita lihat adalah tembaga sulfatnya, larutannya tembaga sulfat, bentuknya larutan. Ya, elektroda negatif, kita cek lagi ya, tadi adalah reaksi proses elektrolisis. Di elektrolisis, hafalannya adalah knape Kraul. Kalau sel volta, kapan Kraul. Kenapa-nya dari kata K-nya katoda, N-nya negatif, berarti katodanya adalah elektroda negatif. A-nya anoda, P-nya adalah positif, berarti anodanya elektroda positif. Arah kabelnya diarahkan ke kutub positif. Kraul, K-nya katoda, R-nya reduksi, berarti katodanya mengalami reduksi, berarti dia menangkap elektron. Elektronnya di kiri panah. A-nya anoda, O-nya oksidasi, berarti anodanya melepaskan elektron. Nah, zatnya yang dielektrolisis adalah CuSO4. Bentuknya larutan atau disimbolkan Aq. Yang ditanya adalah reaksi di elektroda negatif. Elektroda negatif adalah elektroda katoda. Berarti yang kita lihat adalah Cu, karena Cu-nya adalah kation. Karena di reaksi katoda butuh kation. Sama bentuknya apakah larutan atau lelehan. Ini kationnya ada Cu. Option 1 kationnya wajib H+. Option 2 kationnya adalah golongan 1A atau 2A seperti yang tertera di sini. Nggak ada Cu. Ya. Option 3 adalah selain 1A, 2A, ALMN. Option 4 bebas, tapi option 4 bentuknya lelehan. Sedangkan ini Cu. Cu nggak ada di option 2, nggak ada di option 1. Ya. Dan bukan option 4 karena bentuknya leburan atau lelehan. Berarti ini masuknya ke option 3. Berarti L-nya nanti diganti Cu. Berarti reaksi katodanya, ya, L-nya diganti Cu. Yang ada Cu mana? Yang ada Cu itu adalah option C sama E. Berarti A, B, D, salah. Nah, karena dia elektroda negatif itu katoda. Tadi katoda mengalami reduksi. Yang reduksi menangkap elektron. Di option C ini melepas elektron. Elektronnya di kanan panah. Berarti yang C salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Hasil logamnya adalah logam Cu. Gitu. Oke. Nomor 28. Ada suatu senyawa organik. Ya, ini berkaitan sama turunan alkana atau senyawa karbon. Titik didihnya relatif tinggi, larut sempurna dalam air. Bereaksi dengan natrium membebaskan gas hidrogen. Yang bereaksi dengan natrium membebaskan gas hidrogen itu adalah alkohol. Nah, di mana alkohol itu punya ikatan hidrogen karena ada H ya yang terikat dengan O. Ada ikatan hidrogen. Makanya titik didihnya relatif tinggi. Jadi A jawabannya. Lalu nomor 29. Isomer fungsi dari struktur senyawa tersebut mempunyai nama. Ini ada COOH. COOH itu adalah asam karboksilat. Asam karboksilat rumus umumnya adalah CnH2nO2. Nah, dia memiliki isomer fungsi yaitu ester. Ester itu gugus fungsinya COO. Rumus umumnya juga sama, yaitu sama-sama CnH2nO2. Kalau asam karboksilat COOH, ester COO. Nah, yang ditanya adalah isomer fungsi dari
yang di atas mempunyai nama apa? Dimana ini jumlah C-nya ada 1, 2, 3. Ya, jumlah C-nya ada 3. Kalau ada kata-kata asam dan OAT, berarti dia bukan isomer fungsi asam karboksilat. Dia adalah nama asam karboksilat. Berarti option A salah. Kalau kata-katanya belakangnya on, berarti dia gugus fungsi keton. Keton itu adalah CO. C rangkap 2 O. Ya. Kalau ada kata-kata metil etanoat, ini adalah nama ester karena ada il dan ada oat. Kalau ada kata-kata belakangnya al, ini adalah aldehid. Aldehid itu gugus fungsinya adalah CHO atau kalau mau ditulis CHO seperti ini ya. Kalau belakangnya ol itu berarti penamaan untuk alkohol. Alkohol itu tadi gugus fungsinya OH. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C gitu.